Selamat datang kembali di podcast STT Sempol Bandung. Bersama saya sebagai moderator pada hari ini Kristi, dan juga pembicara kita yang tidak kalah hebatnya. Beliau merupakan dosen dari STT Sempol Bandung yang bernama Ibu Eti Wartika MTH. Ya, benar Bu? Benar. Baik Bu. Nah jadi kita sudah kenal ya, karena sebagai dosen dan juga kita sudah sering juga bareng gitu ya. Nah di sini kali ini kita akan membahas tentang tema topik yang menarik ya Bu, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apa kaitannya gitu teman-teman. Nah di sini ada beberapa soalan yang bisa Ibu sharingkan, bagikan kepada kita semua sebagai ilmu pengetahuan kita ya. Baik. Di sini yang tadi Bu, Perjanjian Lama itu menceritakan tentang apa dan Perjanjian Baru itu menceritakan tentang apa dan kaitannya. Oke, baik. Mungkin kaitannya dulu baru menceritakan. Jadi tentu PL dan PB itu, saya singkat aja ya, PLPB. Semoga paham ya. PLPB itu ya tentu saling terkait ya, karena perjanjian yang ada di dalamnya itu saling melengkapi. Saling melengkapi. Iya, artinya kebenaran di dalamnya itu mengenai perjanjian tentunya ya. Perjanjian kebenaran di dalamnya itu ya saling melengkapi. Ya, saling melengkapi satu dengan yang lain. Tentang apa itu perjanjiannya? Tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai penebus dosa. Jadi menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai penebus dosa. Sebagai penebus dosa. Kemudian tadi ditanyakan PL bercerita tentang apa gitu ya. Ya, PL itu bercerita tentang Mesias yang akan datang. Artinya PL itu sebenarnya nubuatan. Ya, cerita tentang Mesias yang akan datang. Sementara PB itu berbicara tentang penggenapan dari nubuatan yang sudah disampaikan dalam PL, yaitu di dalam pribadi Tuhan Yesus. Demikian ya. Jadi hubungannya itu tetap ada ya. Hubungannya tetap ada, jelas ya. Sangat jelas. Iya, jadi dalam penggenapannya itu terlihat bahwa Yesus lahir, kemudian dewasa, dia melayani, kemudian dia akhirnya mati dan bangkit pada hari yang ketiga, yaitu memang untuk menebus dosa umat manusia sesuai yang telah dinubuatkan di dalam PL dan dikenapi di dalam PB. Baik Bu. Mengapa penting untuk memahami kedua Alkitab ini, Perjanjian Lama atau PL, Perjanjian Baru atau PB ini? Jelas tentunya sangat penting ya. Karena kalau kita hanya membaca PL, ya seperti nggak berujung juga ya. Kalau kita membaca PB aja juga bingung dari mana awalnya. Jadi memang penting untuk membaca keduanya supaya kita bisa memahami secara keseluruhan tentang janji itu. Ya, supaya ya secara keseluruhan lah. Karena begini, PB itu tersembunyi dalam PL sebenarnya. Lalu PL disingkapkan melalui PB. Betul kan ya? Awalnya nubuatan, kemudian akhirnya nubuatan itu dalam PL. Tersembunyi berarti kan tentang Yesus itu awalnya. Kemudian akhirnya disingkapkan oleh PB dengan kelahiran Yesus. Dan sampai pada akhirnya Yesus menggenapi, dia lahir, mati, dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Jadi hubungannya jelas ada ya, dan harus dibaca lengkap supaya kita memahami sejarah keselamatan dari awal sampai pada akhirnya. Jadi kalau mau tahu dari awal sampai, bacanya dari Kejadian sampai Wahyu ya. Kejadian sampai Wahyu itu berbicara tentang keselamatan, tentang Yesus itu tuh ya. Iya. Dari awal sampai akhir itu semuanya menceritakan tentang Yesus. Hanya memang kalau di PB, ya itulah, di PB itu kan banyak simbol-simbol. Iya, banyak upacara, korban-korban. Sebenarnya itu adalah bayang-bayang, ya. Bayang-bayang pada kelahiran Yesus. Makanya kalau PB tidak dibaca, kita tidak paham ini apa maksudnya. Tetapi dengan dibaca PB akhirnya, oh rupanya mengarahnya ini ke sini, kepada
penggenapan di dalam Yesus Kristus begitu. Jadi saling melengkapi itu. Saling Iya. Nah, tadi seperti yang Ibu sudah jawab bahwa harus baca dari kedua Kejadian sampai Wahyu ya, sampai selesai. Betul. Tapi terkadang kalau ada dari beberapa orang itu menanyakan, kamu pemula ya, jadi kamu harus bacanya dari PB. Kenapa dari PB? Nah, dari Kejadian selalu arahannya ke PB. Itu bagi yang baru terima Yesus. Ya, itu kenapa alasannya? Ya, karena kan memang bagi orang yang baru terima Yesus harus pelan-pelan. Umumnya biasanya ngambil dari Yohanes dulu. Ya. Nah, baru nanti ke PL itu setelah orang ini mungkin secara rohani maju ya, atau secara rohani bertahap, ada perkembangan, pertumbuhan, baru akhirnya nantinya diperkenalkan PL. Ketika diperkenalkan PL, dia membaca akan lebih memahami lagi. Oh, ternyata Yesus itu sudah dinubuatkan dari awal. Kan itu dari Kejadian kan? Kejadian berapa? 3:15 ya, tentang proto Injil itu, Injil pertama. Keselamatan itu sebenarnya sudah dimulai sejak Adam dan Hawa berdosa. Begitu. Jadi untuk lebih memudahkan bagi yang baru. Memudahkan. Jadi dituntunlah yang baru itu. Kalau langsung ke PL pusing ya. Pusing. Sekalipun kita harus membacanya dari awal sampai akhir, benar. tetapi lama-lama kan akan paham bahwa itu penting supaya tahu sejarah keselamatan itu dimulai dari mana? Dari Kejadian ya. Sampai pada Wahyu. Baik, Bu. Sangat menarik ya, pembicaraan kita, diskusi kita pada hari ini yang membahas tentang perjanjian lama, perjanjian baru yang saling berkaitan. Gitu. Mungkin Ibu ada mau statement terakhir untuk para penonton supaya mereka dikuatkan untuk membaca ya. Iya. Kalau memang ingin memahami, mari kita belajar membaca. PL sampai dengan PB ya. Jadi kalau tidak dibaca semuanya maka kita akan bingung dan merasa tidak lengkap. Jadi kalau ingin memahami sejarah keselamatan tentu harus dimulai dari PL, kemudian langsung masuk ke PB. Demikiannya, jadi harus mau baca Alkitab. Harus mau ya, nggak boleh malas. Jadi harus mau, nggak boleh malas ya. Iya, betul. Baik, Bu. Baik, terima kasih untuk statement terakhirnya, sangat menarik, memotivasi kita untuk harus membaca dan harus membaca. Biar kita memahami secara keseluruhan dan tidak setengah-setengah ya, Bu. Iya, amin. Baik. Sebagai kesimpulannya bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru ini itu kaitannya saling bersinambung. Iya. Saling menambung ya. Di mana semuanya dari PLPB itu menceritakan tentang Yesus. Iya, betul. Bagaimana dia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Iya, satu lagi dan memang itu PL ke PB itu adalah keselamatan bagi bangsa-bangsa. Jadi bukan bangsa Israel aja ya. Bagi semua bangsa. Seperti itu intinya. Catat teman-teman, bagi semua bangsa. Jadi, mari kalau mau melihat karya penyelamatan Tuhan, mari membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Eti Wartika MTH untuk ilmunya yang telah diberikan, diskusi sharing-sharing yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Biar bagi yang lain bisa dikuatkan juga. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dah.